Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Advent pertama dalam persiapan menyambut dan merayakan kasih Allah dalam sukacita Natal. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya edisi Minggu 1 Desember 2024. Sebelum kita membaca kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1-13, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh agung kasih-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat firman ini kami akan diteguhkan untuk menjalani hidup dalam kebenaran kasih-Mu. Hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami hidup benar. Amin. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Terpujilah Allah. Saudara-saudara yang kekasih, tema hari ini berbalik dan bertobat. Tibalik anna mengkatoba. Janji tentang kedatangan Tuhan kembali menjadi pertanyaan hingga saat ini.
kapan hari Tuhan akan terjadi. Penantian dalam waktu yang lama membuat orang percaya berpikir bahwa mungkin Tuhan telah lalai menepati janjinya. Menanggapi hal itu, Petrus menegaskan pada ayat 9 bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian atau sebagai kelambatan. Saudara-saudara, hal ini mau memperlihatkan kasih Allah, bahwa Allah sabar terhadap orang-orang itu dengan satu harapan, dengan satu tujuan yang kita boleh pahami bersama. Petrus mengatakan supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Patut kita renungkan, bukankah cinta kasih Allah terus kita alami? Bukanlah kapan hari Tuhan itu terjadi, melainkan seberapa siapkah kita menyambut kedatangan Dia. Tuhan tidak ingin kita binasa. Kalau waktunya belum tiba, maka lihatlah itu sebagai kesempatan dari Tuhan untuk membenahi dan membereskan cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah. Ia sabar menunggu karena Ia tidak ingin kita binasa. Saudara-saudara, apa yang perlu dilakukan untuk menyambut kedatangan Dia kembali? Jujur menilai diri sendiri dan mengubah kebiasaan buruk adalah hal penting. Tidak perlu sibuk menilai orang hingga akhirnya lupa pada diri sendiri. Atau mungkin ada dosa atau kebiasaan buruk yang disadari tetapi enggan untuk membenahinya. Saudara-saudara, kita diajak agar meninggalkan kebiasaan buruk. Karena itu, kita sangat memerlukan hal-hal baru dan hal-hal yang akan menggantikan kebiasaan lama. Hal itu tidak mudah karena membutuhkan komitmen dan perjuangan serta proses. Yang kita sadari bahwa kadangkala perubahan terasa menyakitkan. Sebab kita harus melawan diri yang telah terbiasa pada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi ingatlah bahwa sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu didapatinya tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Seperti yang kita bisa lihat dalam ayat 14. Petrus berkata, sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dalam perdamaian dengan Dia. Karena itu, jangan hanya menunggu waktu Tuhan tanpa mengerjakan yang benar. Yesus Kristus menunggu kita berbalik dan bertobat. Amin. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk cinta kasih-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan kemuliaan Tuhan, menebus, menguduskan, dan menyelamatkan kami. Ajar kami untuk hidup dalam kasih-Mu. Ajar kami untuk berbalik dan bertobat, supaya kami terus hidup tak bercacat, dan kami hidup dalam perdamaian dalam kasih-Mu. Dalam anugerah kasih-Mu kami berdoa.
Amin.